Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Dulur Komugo kuwabeh pemirsa Tembelang TV tansah pinaringan seger kewarasan, tetap iman tanpa kekurangan suatu apapun, dan senantiasa untuk hari ini yang melaksanakan aktivitas muga-muga diparingi lancar, sukses dulur, amin ya robbal alamin. Dulur-dulurku kuwabe mungkin untuk saat ini yang mengalami penurunan kesehatan atau dalam kondisi tidak fit badan, mungkin sakit, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh dulur, dan selalu menyaksikan apa yang saya sampaikan di Tembelang TV. Dulur, di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang. Antologi legenda Jombang, cerita tentang asal-usul nama desa dan dusun di Kabupaten Jombang, dan mungkin cerita tentang tokoh-tokoh terdahulu yang ada di Kabupaten Jombang, dari sebuah buku yang ditulis oleh Kang Mas Dian Soekarno. Beliau adalah salah satu peduli sejarah Jombang, seniman dan budayawan juga. Ini bukunya dulur. Nah, Sisik Melik 2, antologi legenda Jombang, Sisik Melik 2. Jadi dulur-dulurku kuwabe, kalau sampean kepingin mendapatkan buku antologi legenda Jombang, bisa menghubungi langsung Kang Mas Dian Soekarno atau menghubungi saya. Nanti saya sampaikan ke Mas Dian Soekarno. Terima kasih dulur. Langsung saja untuk membaca saya kali ini, yaitu tentang cerita legenda yang ada di Desa Pucang Simo, Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Dulur Pucang Simo, bagaimana kabarnya? Wilujeng. Semoga-moga dulur-dulur Pucang Simo, Bandar Kedung Mulyo api-api kabeh, seger kewarasan, tanpa kurang satu apapun lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, langsung saja, judulnya ini adalah Astana Minger dan Zikir Raden Sujono. Nah, ceritanya bagaimana? Ayo kita mulai, tak wacana dulur, sampean rungokke. Bismillahirrahmanirrahim. Tertembaknya Raden Sujono, salah satu banteng wareng atau prajurit pilihan dari Laskar Diponegoro, menjadi kemenangan semu di pihak Belanda. Artinya prajurit Diponegoro yang sudah hijrah dari Jawa Tengah, mungkin dari mana, Jawa Tengah mana saya belum tahu ini, kemudian hijrah ke Jombang, yang kemudian ke Pucang Simo, di daerah Pucang Simo, Bandar Kedung Mulyo. Ini pada akhirnya tertembak Belanda karena merasa satu demi satu kerikil-kerikil penghambat jalannya pemerintahan kolonial telah ditumpas. Pihak Belanda sering merayakan dengan pesta pora, melibatkan gadis-gadis dan minuman keras. Jadi ketika Raden Sujono sudah berhasil dieksekusi oleh Belanda dan beliau sedo wafat, ini Belanda mengadakan pesta-pesta, minum-minuman keras bersama dengan wanita-wanita, karena wis gak ono sing menghalangi apa yang dilakukan oleh Belanda. Terus kita lanjutkan. Padahal pada bagian lain, penduduk pribumi sedang mengasah senjata dan keberanian untuk menghantam balik kepungahan kaum penjajah untuknya selama-lamanya dari bumi pertiwi tercinta. Lanjut. Setelah Supata atau kutukan terhadap pengkhianat yang membocorkan tempat persembunyiannya Raden Sujono terjadi, yaitu kebutaan yang dirasakan oknum tersebut beserta 7 keturunannya, masyarakat dihebohkan peristiwa Adi Kodrati alias di luar nalar. Jadi dulur, kenapa kok Raden Sujono ini berhasil ditembak oleh Belanda? Karena ada seseorang wong podo Jowone kemudian berkhianat
kepada Belanda, berkhianat terhadap Raden Sujono, kemudian disampaikan kepada Belanda, Londo, bangsa Walanda, ngene iki lho, aman tak kandhani pengapasane Raden Sujono. Nah, berkhianat. Nah, setelah berkhianat ini akhirnya mendapatkan kutukan, yang mana kutukan itu adalah buta, matanya yaitu buta dan keturunannya juga buta. Dan ketika itu terjadi, ada satu peristiwa lagi yang terjadi di luar nalar. Nah, apakah peristiwa itu? Nah, peristiwa itu adalah ternyata adalah terkait penguburan atau makam dari Raden Sujono ternyata beralih posisi. Jika semula membujur arah utara selatan, kini berganti menjadi arah timur barat. Jadi kuburannya itu berubah posisi. Yang dulu mujur ke arah mana, utara selatan, sekarang makam Raden Sujono membujur ke arah barat dan timur. Hal tersebut menjadi biang keheranan sekaligus titik penyemangat rasa cinta tanah air di antara masyarakat. Lanjut dulur, berita tentang berubahnya arah makam Raden Sujono menimbulkan rasa penasaran masyarakat, termasuk mereka yang dianugerahi indera keenam, di mana dapat melihat dimensi berbeda hanya dengan mata telanjang. Tanpa menunggu waktu, orang-orang dengan anugerah khusus atau daya Linue tersebut segera mendatangi peristirahatan terakhir Raden Sujono. Betapa terkejutnya mereka, ternyata dalam pandangan mata batin terlihat Raden Sujono belum meninggal, melainkan sedang berzikir dengan posisi duduk bersila menghadap kiblat. Saudaraku, ternyata para sesepuh waktu itu, orang-orang yang alim, ternyata ketika mendengar bahwasanya makam Raden Sujono ini minger atau berubah posisi, kemudian akhirnya beliau ini melihat ke makam, opo bener. Dan ternyata ketika sampai makam, karena punya daya Linue, punya indera keenam, para sesepuh ini, para ngalim ini, ternyata waktu itu melihat bahwasanya Raden Sujono tidak meninggal, tapi duduk bersila berzikir menghadap kiblat. Wah, jos, luar biasa ini ceritanya dulur. Nah, peristiwa Adikodrati atau di luar nalar ini masih berzikirnya Raden Sujono di dalam makam memunculkan silang sengketa berita yang berkembang, karena kerap ditambahi oleh pencerita berikutnya agar lebih bombastis. Jadi ceritanya ada yang ditambah-tambahi oleh orang-orang yang senang cerita terkait peristiwa itu. Atas inisiatif para ulama khos atau ulama khusus yang menyaksikan berubahnya arah makam Sujono, berdoalah para ulama tersebut, sehingga berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam Raden Sujono akhirnya kembali seperti semula. Nah, dan informasi tersebut ditutup dengan keterangan sebagai peristiwa alam biasa agar tidak menyesatkan keimanan masyarakat. Akhirnya para ulama waktu itu, para ngalim, berdoa pada Allah, dan pada akhirnya makam ini kembali seperti awalnya. Jadi membujur arah utara dan selatan, dan diinformasikan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah fenomena alam atau sesuatu yang biasa-biasa saja, yang pada akhirnya kembali seperti semula. Jadi tidak ditambah-tambahi lah, sehingga membuat masyarakat itu semakin bingung, semakin menyikapinya semakin kayak gimana, kayak sesuatu hal yang luar biasa, sehingga masyarakat bingung, yang pada akhirnya para kiai ulama menyampaikan ke masyarakat ini adalah sesuatu yang biasa gitu.
Dilanjutkan, dulur. Berubahnya arah makom Raden Sujono hingga kini masih tersimpan dalam relung kalbu generasi sesepuh atau generasi tua Pucang Simo. Peristiwa tersebut ditandai dengan istilah kuburan Minger atau Astana Minger. Minger itu berubah Minger itu. Yang artinya makam yang berubah arah. Astana Minger dan zikir Raden Sujono menjadi nutrisi rasa cinta tanah air bagi para pejuang bangsa. Betapa kesolehan seseorang akan mendapatkan ganjaran yang tidak terduga, bahkan di luar nalar manusia biasa. Luar biasa ini dulur, cerita atau legenda yang ada di Pucang Simo. Kapan-kapan insya Allah nanti saya akan mengajak panjenengan napak tilas nanti ke makamnya Raden Sujono di Pucang Simo, Bandar Kedung Mulyo. Dulur, narasumber dari cerita ini adalah Gus Arif Syaifuddin Huda, praktisi budaya beralamatkan di Semelo, Kayen, Bandar Kedung Mulyo, yang diwawancarai oleh Kang Mas Dian Soekarno. Dulur, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Wis muga-muga manfaat kanggo sampean kuwabe pemirsa Tembelang TV, khususnya kanggo awakku dhewe. Wis salam seduluran, salam silaturahim khususnya untuk warga Jombang dan semua pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.